Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan materi pendidikan Islam ditinjau dari sisi prinsip-prinsip dan kemasan materinya. Seperti apa perlu kita buat agar pendidikan Islam itu materinya menarik, aktual, sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama tentang prinsip dulu. Dalam mengembangkan materi pendidikan Islam, perlu disesuaikan dengan perkembangan psikologi peserta didik. Kalau itu tingkat dasar, apakah di madrasah atau di sekolah umum, atau di tingkat menengah, pertama dan atas, tentu berbeda bobot dan isi materinya itu jika dibandingkan dengan jenjang perguruan tinggi. Tapi perlu kita pertimbangkan bagaimana materi itu tidak terlalu berat dipahami dan tidak terlalu mudah bagi peserta didik. Saya menerima beberapa keluhan dari guru yang mengajar di madrasah. Kalau kurikulum 2013 itu materinya lebih mudah, tetapi tugas-tugasnya lebih banyak dan koreksian atau penilaian guru itu lebih intensif, lebih sering dilakukan daripada materi dalam kurikulum KTSP. Ini menunjukkan bahwa materi dalam pendidikan Islam perlu menyesuaikan kebutuhan. Prinsipnya tadi menjaga keseimbangan antara terlalu berat materinya dengan terlalu mudah. Itu di tengah-tengah sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik. Yang kedua, prinsipnya adalah memenuhi waktu yang tersedia. Jangan sampai isi materinya itu terlalu banyak, padahal pertemuannya cuma beberapa kali, satu semester seperti kita di sini ada 16 kali pertemuan. Tapi bahannya begitu banyak, numpuk, ditambah dengan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan, itu jadi tidak terselesaikan. Akibatnya nanti bisa kejar tayang, yang penting materinya selesai tersampaikan. Soal pesertanya itu paham atau tidak belakangan. Kalau seperti ini tidak bagus. Jadi alokasi waktu yang tersedia itu harus benar-benar mencukupi sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian prinsip yang berikutnya, dalam menyampaikan materi, guru agama di sini ya, guru agama Islam perlu menyebutkan tujuannya, ya, mulai dari tiap bahasan atau bahkan sub pokok bahasan itu ada kejelasan tujuannya, untuk apa materi tadi disampaikan. Kalau dalam diskusi tadi disebutkan abstraknya atau latar belakangnya, ringkasan materinya itu perlu disampaikan sehingga peserta didik mampu memahami. Nah, kalau tujuan materinya itu dibuat sebelum mengajar, nanti bisa dievaluasi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Nah, di situ guru harus menyediakan waktu
dalam merancang, membuat perencanaan, pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP yang di dalamnya ada alokasi waktu. Selanjutnya bagaimana kemasan materi pendidikan Islam yang baik atau yang ideal itu. Tadi tentang prinsipnya ya, sekarang kemasannya. Ini kalau Anda siap mau dicatat ya silahkan, tapi kalau tidak ya itu sudah saya tayangkan, ada di bahannya. Pertama, materi pendidikan agama Islam itu perlu memuat dan memadukan antara pengetahuan atau aspek kognitif dengan sikap atau aspek afektif dan perilaku atau aspek psikomotor. Dengan kata lain, ilmu, akhlak, amal, bisa ditambahkan satu lagi, iman. 4 aspek ini perlu dikemas dalam satu keterpaduan. Satu materi itu harus memuat itu semuanya. Misalnya kalau guru fikih di madrasah sedang menyampaikan subbab wudhu, maka di situ ada pengetahuan tentang wudhu, seperti syarat sah wudhu, kemudian yang membatalkan wudhu, wajibnya wudhu, dan rukun. Putus meneneng. Kemasan yang kedua dalam materi pendidikan agama Islam itu adalah integrasi antara ilmu modern dengan ilmu agama. Ilmu modern di sini adalah sains dan teknologi. Sedangkan ilmu agama tidak lain adalah berbasis pada Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai agama itu ketinggalan dalam pengetahuan modern. Seperti misalnya kalau guru fikih sedang mengajarkan bab puasa, maka di samping materi puasa itu disampaikan dari sumber Al-Quran dan hadis, perlu ditinjau dalam perspektif kesehatan. Bagaimana puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Atau kalau bab sholat, bagaimana sholat itu bisa membentuk kedisiplinan atau kepribadian yang baik bagi seorang muslim. Atau kalau babnya haji, itu bagaimana materi haji tadi bisa dikaitkan dengan persatuan umat Islam. Maka dari integrasi ilmu agama dengan sains atau ilmu modern itu, kemasan materi pendidikan agama Islam menjadi menarik perhatian. Coba kalau misalnya Anda sedang ceramah di masjid, ini mengisi pengajian, babnya bab puasa, tapi Anda menjelaskan puasa itu dalam perspektif kesehatan, pasti akan menarik. Bagi jamaah yang hadir di situ akan antusias mendengarkan, selain dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang puasa. Nah, itulah kemasan yang perlu kita kembangkan. Sejauh ini masih belum banyak diperhatikan oleh para mubaligh kita. Kebanyakan kalau menyampaikan materi agama Islam itu ya dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis saja, tapi tidak disambungkan, dipadukan dengan pengetahuan modern. Nah, saya akan menambahkan persoalan sekolah umum dan sekolah agama atau madrasah dan pesantren. Kenapa kok animo masyarakat lebih banyak kepada sekolah umum daripada sekolah agama? Alasannya yang pertama karena jumlah sekolah umum itu jauh lebih banyak
daripada sekolah berbasis agama. Dalam statistik yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, maupun yang dibuat oleh Kementerian Agama, di situ menampilkan data sejumlah 80% sekolah umum, mulai dari SD, SMP, SMA. Sedangkan sisanya itu 20% sekolah agama, yaitu madrasah. Maka tidak heran kalau masyarakat itu kelihatannya banyak memilih belajar di sekolah umum. Coba Anda perhatikan sendiri, satu kecamatan saja ada berapa sekolah umum. Terus bandingkan dengan madrasah, pasti lebih banyak sekolah umumnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa sekolah umum itu lebih banyak peminatnya? Karena marketable, artinya program-program dan materi-materinya itu menjanjikan lulusannya untuk memiliki kesempatan bekerja di banyak lowongan, ya, di banyak lowongan. Jadi kalau lulusannya itu dari sekolah, dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum dengan spesialisasi IPA atau IPS, ilmu sosial atau ilmu alam. Nanti kalau ilmu sosial itu ada politik, ekonomi, geografi, akuntansi, dan sebagainya, perbankan. Kalau yang spesifikasinya itu ilmu alam, lebih banyak lagi, kedokteran, fisika, kimia, kemudian geologi, dan seterusnya. Ini bidang-bidang keilmuan yang ditawarkan oleh sekolah umum dan perguruan tinggi umum ini lebih dibutuhkan, marketable, peluangnya lebih banyak di dunia kerja. Kalau di sekolah agama itu hanya terbatas, ya, pilihannya itu banyak, tapi dia tidak sebanyak yang dari lulusan perguruan tinggi umum. Nah, oleh karena itu di lingkungan sekolah agama Islam dan perguruan tinggi agama Islam membenahi diri. Makanya sekarang ada Universitas Islam Negeri, UIN. Dan di UIN itu menawarkan banyak program, bukan cuma fakultas keagamaan saja, tapi juga membuka fakultas umum, ada sosialnya, ada sainteknya, bahkan di UIN tertentu sudah ada fakultas kedokterannya. Jadi dalam bentuk UIN itu sudah sama bersaing dengan perguruan tinggi umum, maka peluang kerjanya juga lebih banyak, ya, karena dari UIN itu bisa mengikuti peraturan Kementerian Agama sekaligus mengikuti peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beda kalau dari perguruan tinggi umum itu hanya berada di bawah Kementerian Agama saja. Dan faktanya ini dalam banyak kasus ditemukan hampir semua lulusan dari UIN itu terserap dalam dunia kerja. Walaupun pekerjaannya itu kadang tidak sesuai dengan bidang atau jurusan yang diambilnya. Dan saya melihat sendiri mahasiswa saya yang sudah lulus ternyata tidak lama ketemu dengan saya tanya kerja di mana? Di percetakan, di penerbitan. Bahkan ada yang jadi bisnis, menjalani usaha sendiri, sukses. Padahal waktu kuliah itu ditarbiyah, tidak diajarkan ilmu ekonomi. Ada juga yang menjadi wakil rakyat, jadi anggota DPR, jadi pejabat. Nah, itu adalah karena fleksibelnya ilmu yang dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi agama Islam. Memang semuanya terpulang kembali kepada orangnya tersebut, mau pilih sekolah atau madrasah. Tapi pada umumnya kalau sekolahnya itu di madrasah, itu lebih populis, artinya biayanya lebih murah. Dan kebanyakan peminatnya itu di daerah karena nilai-nilai keagamaannya masih kuat, ya, dan mengharap orang tuanya, keluarganya mengharapkan anaknya itu
dari awal ada di madrasah supaya ada pendidikan agama sejak kecil. Tapi kalau di sekolah itu kan jumlah pendidikan agamanya kurang, hanya 2 jam 1 minggu. Bedakan tadi dengan di madrasah, pelajaran agamanya lebih banyak. Jadi Anda masuk di UIN itu sudah pilihan tepat ya, saya tidak promosi. Artinya sama kesempatannya dapat bersaing di dunia kerja maupun dunia pendidikan keilmuan di jenjang berikutnya dibandingkan dengan perguruan tinggi umum yang non-Islam. Saya kira itu aja tambahan saya. Tidak ada tanya jawab dan karena